Fakultas Kedokteran berada di kampus A yang berdiri sejak tahun 1923 dan berseberangan dengan Rumah Sakit Pendidikan Utama RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Di kampus ini terdapat aula yang sering dimanfaatkan untuk acara-acara resmi Fakultas Kedokteran, seperti pelantikan dokter, yudisium, kuliah tamu, seminar, hingga ujian terbuka S3. Ada banyak ruang dan fasilitas yang terdapat di Fakultas Kedokteran. Ruang sidang A yang sering dimanfaatkan untuk kegiatan pelatihan, rapat, dan seminar-seminar. Fakultas Kedokteran juga dilengkapi fasilitas tempat beribadah, terdapat 2 musola dan 1 masjid. Ruang Dewan Etik dan Komite Etik Penelitian Kesehatan. Dewan Etik beranggota 3 orang yang bertugas melakukan klarifikasi terhadap pelanggaran akademik dan non-akademik untuk mahasiswa, staf dosen, maupun sivitas akademika lainnya. Sedangkan Komite Etik Penelitian Kesehatan bertugas menelaah dan memberikan persetujuan setiap penelitian di bidang kesehatan sebelum dilaksanakan oleh mahasiswa S1, S2, S3, dan dosen. Unit Satuan Penjaminan Mutu ada di tiap fakultas yang bertugas menangani dan mengontrol standarisasi mutu semua prodi yang ada di Fakultas Kedokteran Umum Erlangga. Kampus ini juga memiliki fasilitas ruang terbuka untuk berolahraga. UNER memiliki 3 kampus yang masing-masing tersedia perpustakaan yang buka pada hari Senin sampai Sabtu. Ruang perpustakaan di kampus A mempunyai sarana-prasarana seperti ketersediaan ruang baca dan komputer untuk akses e-library, ruang diskusi, jurnal yang dapat dilihat baik hard copy maupun online, textbook, karya ilmiah, dan proceeding. Selain itu, mahasiswa juga dapat menggunakan 4 lokasi gazebo untuk media komunikasi dan berdiskusi, serta mengerjakan tugas bersama, yang dilengkapi dengan fasilitas free wifi pada area ini. Erlangga Surgical Anatomy Development Center merupakan fasilitas praktikum anatomi yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa S1, S2, dan training tingkat lanjut atau spesialis di bidang anatomi dan bedah surgical, dilengkapi dengan peralatan modern dengan tayangan digital untuk kegiatan praktek anatomi, khususnya praktek yang menggunakan kadaver. Gedung Pasca Sarjana merupakan pusat administrasi program Pasca Sarjana S2 dan S3. Kegiatan pembelajaran sebagian dilakukan di sini dan sebagian dilakukan di ruang kuliah departemen di Fakultas Kedokteran RSUD Dr. Sutomo maupun di ITD UNER. Ruangan Pasca Sarjana juga digunakan untuk perkuliahan dan ujian untuk S2 dan S3. Ruang akses internet di luar jam pembelajaran, mengerjakan tugas, berdiskusi antar mahasiswa, dan konsul atau diskusi mahasiswa bersama dosen. Ruang KPS dari Prodi S2 dan S3 yang ada di sini yaitu Prodi S2 IKT, S2 IKK, S2 IKD, S2 IKESOR, S2 IKR, S3 Ilmu Kedokteran. Ruang admin bersama untuk kelima prodi S2 dan 1 prodi S3 berada di gedung Pasca Sarjana ini. Tersedia monitor TV untuk menunjukkan jadwal perkuliahan dan ujian serta kalender akademik. Banner-banner yang menginformasikan visi misi program studi dan profil lulusan merupakan cara sosialisasi visi misi kepada para akademisi. Laboratorium terpadu.
Laboratorium ini digunakan oleh dosen, para akademisi, mahasiswa termasuk S2 dan S3 yang mengerjakan penelitian. Tersedia pemeriksaan biologi molekuler sederhana dan patologi anatomi. Alat-alat yang tersedia antara lain PCR konvensional, clean bench, ELP, gel dock, freezer sampai dengan minus 20 derajat Celcius. IKMKP merupakan salah satu departemen yang ada di Fakultas Kedokteran, mengakomodasi pembelajaran tentang kesehatan masyarakat dan kedokteran pencegahan antara untuk S1, S2, dan S3. Khususnya Prodi IKT Minat Epidemiologi Kedokteran Tropis. IKMKP terdiri dari beberapa unit biostatistik, epidemiologi, dan gizi. Juga tersedia ruang komputer yang digunakan untuk praktikum seperti untuk mata kuliah statistik. Ruang Gramik dengan kapasitas 100-150 orang ini dapat dimanfaatkan untuk kegiatan seminar ilmiah mahasiswa, kegiatan organisasi kemahasiswaan, S1, S2 maupun S3, dan beberapa kuliah tamu. Fakultas Kedokteran juga dilengkapi dengan kantin. Tetapi saat pandemi COVID ini, kegiatan mahasiswa hampir seluruhnya dilakukan secara online di rumah dan kantin ini tutup. Di Departemen Mikrobiologi tersedia ruang kuliah, ruang praktikum bakteriologi dan mikologi, mikrobiologi, serta ruang mikroskop teaching yang dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran dan penelitian mahasiswa Prodi S1, S2, S3, khususnya yang ada di Fakultas Kedokteran. Di Departemen Parasitologi tersedia ruang praktikum parasitologi terutama yang menggunakan mikroskop. Departemen Biomed. Di Departemen Biomed ini terdapat fasilitas laboratorium sitogenetik kerjasama dengan RSUD Dr. Stomo Surabaya. Fasilitas yang paling sering digunakan mahasiswa S1, S2, S3 yang melakukan penelitian tentang reproduksi pria dan wanita, termasuk melakukan analisis sperma. Departemen Faal. Selain ada fasilitas praktikum Faal, di Departemen Faal dilengkapi dengan sarana olahraga untuk kebutuhan praktek Prodi S2 Ilmu Kesehatan Olahraga. Departemen Biokimia. Di lokasi ini tersedia fasilitas praktikum biokimia, juga kandang dan fasilitas hewan coba yang sangat banyak digunakan untuk kepentingan penelitian hewan coba seperti tikus untuk mahasiswa S1, S2, S3, dan dosen. Gedung Erlangga Medical Education Center berlantai 7 ini adalah pusat pendidikan S1, S2, dan S3 yang dilengkapi aula dengan kapasitas 250 orang. 5 ruang kuliah dengan kapasitas 50 sampai dengan 70 orang, serta 30 ruangan kecil dengan kapasitas 3 sampai 5 orang. Terdapat fasilitas tempat ibadah,
Dan di lantai 4 ada pusat pengelola data digital dan penunjang sarana internet dan 2 ruang yang berisi 50 dan 100 komputer yang dapat dimanfaatkan untuk ujian CBT. Sistem IT juga ditunjang dengan kapasitas bandwidth 100 MB dan studio untuk webinar atau Zoom meeting dengan kapasitas 2 kali 1000 partisipan, Zoom untuk edukasi sebanyak 60 akun, masing-masing untuk 300 partisipan. Di lantai 7 terdapat fasilitas olahraga, gym, yang dapat dimanfaatkan para sivitas akademika. Gedung Grabik Iptekdok merupakan sumbangan alumni yang memiliki 4 lantai. Lantai 1 untuk manajemen dan masjid, lantai 2 aula dengan kapasitas 600 orang, lantai 3 dan 4 ruang skill lab untuk mahasiswa kedokteran atau kebidanan, serta di halaman ada tempat parkir untuk mobil dan sepeda motor. Gedung ITD. Gedung ITD terletak di bawah rektorat, merupakan pusat laboratorium biologi molekuler modern yang ada di kampus C UNER. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan biologi molekuler, mulai sederhana seperti PCR, sequencing DNA, proteomik, kromatografi, dan hewan coba. Dan juga ada gedung BSL 3 dan ruang hewan coba. Laboratorium Stem Cell juga berada di komplek ini. Mahasiswa S2 dan S3 dan para peneliti internasional banyak melakukan penelitian di laboratorium ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga merupakan pusat pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat yang inovatif, unggul, excellent with morality di tingkat nasional maupun internasional. Untuk menghasilkan dokter spesialis mikrobiologi klinik yang profesional, lekat dengan profil communicator, care provider, decision maker, manager, community leader, researcher, long life learner, pembelajar sepanjang hayat untuk produksi yang bermanfaat di masyarakat. Kurikulum
program pendidikan dokter spesialis mikrobiologi klinik memiliki standar nasional dan internasional. Hal ini didukung oleh fasilitas laboratorium yang modern untuk menunjang capaian pembelajaran lulusan profesional kompeten pada penanganan penyakit infeksi secara terintegrasi, mulai dari aspek pencegahan, penegakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi penyakit infeksi. Selain peran penanganan pasien di rumah sakit, peran yang juga sangat penting di komunitas, di masyarakat, pada aktivitas surveillance, guna pemberantasan penyakit infeksi sebagai indikator kesehatan di seluruh dunia. Yang sangat membanggakan bagi prodi dokter spesialis mikrobiologi klinik ini adalah jaminan capaian kompetensi oleh bimbingan dosen-dosen yang memiliki integritas tinggi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prodi mikrobiologi klinik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyudi, Spesialis Wahyu Hadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan. Yang kami hormati Kepala Departemen Mikrobiologi Klinik Fakultas Universitas Airlangga, Dr. Eko Budi Kundori, MKes Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan. Yang terhormat Kepala Program Studi Mikrobiologi Klinik, Profesor Dr. Nimade Mertani Asih, MS Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan. Ketua PAMKI Pusat, Dr. Anis Karuniawati, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan PhD. Ketua PAMKI Surabaya, Dr. Titi Sulistiyowati, MKetklin Spesialis Mikrobiologi Klinik. Juga yang sangat kami hormati para profesor, dokter, para hadirin sekalian yang kami muliakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkahnya lah dan atas karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul dalam acara kali ini dengan sehat dan bahagia. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 November 2022, akan berlanjut esok hari, Minggu 27 November 2022, kita akan mengikuti serangkaian acara PKB, Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan oleh Departemen Mikrobiologi Kedokteran, Universitas Airlangga, dengan tema Comprehensive Diagnostic and Management of MRSA Infection. Secara spesifik akan mengkaji MRSA secara umum hingga ke tata laksananya. Acara ini diselenggarakan dan didukung oleh Departemen Mikrobiologi Kedokteran Universitas Airlangga, selain itu didukung oleh PT Encephal Medica Prima, juga PT APS Anugrah Persada Semesta. Perkenalkan, saya Arifatun Nasiha, selaku MC pada pagi hari ini, akan membacakan susunan acara hari ini. Pertama, yakni pembukaan, lalu dilanjutkan oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga, dilanjutkan oleh beberapa sambutan, lalu menuju kepada acara inti. Lalu dilanjut oleh penutup. Yang mana masing-masing sesi nanti akan dipandu oleh moderator dari masing-masing sesi tersebut. Sebagai informasi bahwa kegiatan ini adalah kegiatan non-profit, yang mana keuntungan akan kami donasikan untuk korban gempa Cianjur. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kami memulai acara pagi hari ini, agar acara hari ini berjalan dengan baik dan lancar, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Airlangga. Para hadirin dimohon berdiri.
sebagai penutup. Iya. Hadirin dimohon duduk. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yakni akan ada beberapa sambutan. Sambutan pertama dari Ketua PAMKI Pusat, Dr. Anis Karuniawati, Spesialis Mikrobiologi Klinik, Konsultan PhD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Dr. Budi Santoso, SPOGK, Direktur Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuhadi, SPBSK, Kepala Program Studi Mikrobiologi Klinik Profesor Dr. Nimade Mertaniasih, MS SPMKK, Kepala Departemen Mikrobiologi Kedokteran FK UNER, sekaligus juga sebagai Ketua KSM Mikrobiologi Klinik RSUD Dr. Sutomo, Dr. Eko Budi Gundori MKes SPMKK, Ketua PAMKI Cabang Surabaya, Dr. Titik Sulistiawati MKetlin SPMK, yang saya hormati para guru besar, para staf pengajar, peserta didik, dan hadirin semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memperkenankan kita semua hadir dalam ruang ini untuk mengikuti acara ilmiah pendidikan kedokteran berkelanjutan dengan tema Comprehensive Diagnostic and Management of MRSA Infection yang diselenggarakan oleh Departemen Mikrobiologi Kedokteran FK UNER, KSM Mikrobiologi Klinik RSUD Sutomo, dan kerjasama pula dengan PAMKI Cabang Surabaya. Seperti kita ketahui bersama bahwa pada saat ini dalam rangka World Antimicrobial Awareness Week
2022, berbagai kegiatan ilmiah dan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi dalam pengendalian resistensi antimikroba telah dan akan diselenggarakan oleh berbagai institusi, organisasi profesi, kementerian, dan lembaga lain di seluruh dunia termasuk di Indonesia. PAMKI memiliki peran yang sangat besar dalam pengendalian antimicrobial resistant, terutama dalam hal penegakan etiologi penyakit infeksi yang tentu ini akan menentukan pilihan tata laksana pasien. Sampai hari ini, PAMKI masih memiliki tantangan yang cukup besar, mengingat fasilitas laboratorium mikrobiologi belum tersedia merata di seluruh wilayah Indonesia. Melalui berbagai kegiatan ilmiah, terutama dalam rangka World Antimicrobial Awareness Week setiap tahunnya, PAMKI tanpa lelah menyuarakan kepada pemangku kebijakan di tatanan pusat dan daerah untuk berkomitmen menyediakan sumber daya laboratorium mikrobiologi sehingga pelayanan kesehatan dapat diberikan secara merata. Tema yang diangkat dalam kesempatan ini sangat menarik, yaitu tentang infeksi Methicillin Resistant Staphylococcus aureus atau yang disingkat sebagai MRSA dari A sampai Z. Dan kita tahu bahwa MRSA ini adalah bakteri MDR gram positif dengan prevalensi tertinggi yang dapat ditemukan pada tubuh manusia sehat ataupun juga pada manusia yang sedang sakit. Namun kalau misalnya terisolasi atau ditemukan, belum tentu juga MRSA itu sebagai patogen yang harus menjadi target pengobatan yang diberikan oleh klinisi. Sehingga dalam hal ini, interpretasi hasil pemeriksaan laboratorium mikrobiologi harus dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga dapat mendukung klinisi di dalam mengambil langkah tata laksana yang tepat. Terima kasih kepada panitia, kepada FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Dan insya Allah akan berlangsung dengan lancar sampai akhir. Demikian sambutan saya. Sekali lagi, terima kasih dan semoga sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Anis Karuniawati atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya sambutan yang kedua, yakni dari Direktur Utama, Direktur dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Hadi, Spesialis Bedah Saraf Konsultan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hanya karena nikmatnya lah, hanya karena ridhonya lah kita bisa bertemu pada acara yang sungguh sangat penting ini. Kepada yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, yang saya hormati Ketua PAMKI Pusat, Ketua PAMKI Surabaya, dan Ketua Panitia PKP Mikrobiologi Klinik, serta para guru besar, para senior sekalian, kawan-kawan kami, serta seluruh peserta continuing education di bidang mikrobiologi klinik. Saya sebagai Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas continuing education ini, dengan harapan penambahan atau sharing ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang mikrobiologi klinik akan memajukan pelayanan, pendidikan, serta mendorong riset-riset untuk memajukan pelayanan di Rumah Sakit Dr. Sutomo. Terima kasih, selamat ber-PKP, selamat ber-continuing education, semoga bermanfaat buat masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya sambutan yang ketiga, yakni dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kepada Profesor Dr. Budi Santoso, SPOG Konsultan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyu Hadi, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan, Ketua PAMKI Dr. Anis Karuniawati, Spesialis Mikrobiologi Klinik PhD, Ketua Departemen Mikrobiologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Dr. Eko Budi Gundori, Dokter Master Kesehatan Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan, para pembicara, moderator, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Tiada ungkapan yang patut kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbil Alamin, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat, hidayah, serta kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa menghadiri webinar pendidikan kedokteran berkelanjutan dengan topik Comprehensive Diagnosis and Management of MRSA Infection in the Hospital yang diselenggarakan oleh Departemen Mikrobiologi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, dan PAMKI Cabang Surabaya. Atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, kami mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini, dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar dan dapat mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kewaspadaan, ketepatan, dan kecepatan diagnosis serta penanganan yang sesuai dari infeksi MRSA. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa MRSA atau Methicillin Resistant Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis bakteri yang bersifat kebal terhadap beberapa pengobatan antibiotik. Menurut data dari WHO, MRSA merupakan kuman penyebab infeksi prioritas kedua untuk diteliti dan diperdalam untuk membuat antibiotika baru. Infeksi MRSA dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari infeksi kulit dan infeksi luka hingga infeksi paru pneumonia, serta infeksi pada peredaran darah yang dapat menyebabkan sepsis bahkan kematian. Selain itu, MRSA juga dikatakan sebagai penyebab utama infeksi nosokomial di seluruh dunia. Secara epidemiologi, prevensi MRSA cenderung meningkat dan menghabiskan biaya penanganan pasien yang besar dikarenakan pilihan terapi infeksi akibat MRSA sangat terbatas dan menyebabkan angka morbiditas dan mortalitas yang sangat tinggi. Disinilah pentingnya mikrobiologi klinik sebagai cabang ilmu kedokteran yang bergelut dengan salah satunya dalam bidang bakteriologi untuk memerankan fungsi utama dalam diagnosis dan terapi infeksi akibat MRSA, baik dengan metode kultur, uji sensitivitas, maupun metode molekuler, juga non-kultur lainnya. Hadirin yang saya hormati, akhir kata, selamat mengikuti webinar pendidikan kedokteran berkelanjutan Comprehensive Diagnosis and Management of MRSA Infection in the Hospital. Semoga ilmu yang diperoleh dan dari acara ini dapat bermanfaat bagi peningkatan pelayanan terhadap infeksi MRSA. Kami juga berterima kasih kepada panitia penyelenggara serta para pembicara yang telah berkenan berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat menjalani webinar bersama. Semoga kemanfaatan selalu kita dapatkan juga pada webinar kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada sambutan yang telah diberikan kepada Profesor Dr. Budi Santoso, SPG Konsultan. Selanjutnya akan ada materi mengenai ethical aspect of clinical microbiology research yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Haji Edi Baguswasito, MS, Spesialis Mikrobiologi Klinik Konsultan.
Beliau kelahiran Solo tanggal 21 Februari 1951, lulus mahasiswa kedokteran pada tahun 1977, lanjut postgraduate program of Immunology di Universitas Erlangga, lulus tahun 1981, kemudian doktoral program di Universitas Erlangga, lulus tahun 1990, sebagai spesialis mikrobiologi klinik tahun 1992, kemudian sebagai spesialis mikrobiologi klinik konsultan tahun 2009. Juga ada beberapa buku yang beliau berperan untuk menulis, antara lain ada buku Biologi Molekuler Kedokteran 1997, juga sebagai penerjemah Jawed Smelnik, Albert Mikrobiologi Kedokteran, edited tahun 2001, kemudian buku Ajar Pemeriksaan Mikrobiologi pada Penyakit Infeksi 2013, juga buku Bakteriologi Kedokteran Erlangga tahun 2013. Awards yang didapat antara lain sebagai dosen teladan bagian mikrobiologi dan parasitologi FKUA tahun 1982, kemudian Suyono Jun Pusponegoro sebagai penulis Majalah Kedokteran Indonesia tahun 2022. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua panitia serta para peserta PKB hari ini dalam kondisi sehat walafiat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah mempercayai saya untuk memberikan materi ini, yaitu aspek etik ya, berkenaan dengan penelitian mikrobiologi klinik. Mari kita tinjau satu persatu materi yang akan kami berikan di pagi hari ini. Perlu diketahui bahwa slide mungkin Pak. Ya, perlu diketahui bahwa penelitian di bidang mikrobiologi klinik ya, itu mempunyai beberapa katakan bagian atau tipe atau aspek begitu. Yang paling kompleks dan memerlukan satu perhatian dan penanganan yang khusus ya, adalah dengan menggunakan subjek manusia. Baik subjek manusia itu dalam kondisi sehat atau pasien atau seseorang dengan kondisi khusus ya. Entah itu ibu hamil, kemudian mereka yang kehilangan kesadarannya ya, atau dalam kondisi anak-anak begitu, itu membutuhkan satu perhatian yang khusus. Selain subjek manusia, penelitian di bidang mikrobiologi klinik ini dapat juga dilakukan pada hewan coba, entah hewan coba mencit, tikus, kemudian kelinci, dan lain-lainnya. Juga bisa dilakukan terhadap agen mikrobanya sendiri, entah itu virus, bakteri, ataupun jamur. Ya. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa aspek host dari penyakit infeksi klinis ini adalah imunologi. Ya. Selain itu ada kemungkinan bahwa penelitian di bidang mikrobiologi klinik ini menyangkut produk dari tanaman ya, yang berupa makanan yang masih tanda petik asli, orisinil ataupun yang sudah diolah ya. Dan tidak kalah pentingnya adalah penelitian di bidang lingkungan, khususnya dalam hal ini adalah lingkungan rumah sakit ya. Misalnya bagaimana populasi atau densitas bakteri di ruang operasi, di ruang rawat inap, di ruang isolasi, dan juga bagaimana dengan sistem suplai airnya.
ya, karena udara, lingkungan yang abiota termasuk air bisa menjadi sumber dari mikroba yang menginfeksi seseorang, baik itu orang yang sedang dirawat, petugas kesehatan sendiri termasuk dokternya. Slide, monggo. Nah, aspek etik di bidang penelitian medis ya atau kesehatan itu harus ya memenuhi satu apa yang sudah dilaksanakan, diimplementasikan dari aspek etiknya, mulai dari yang disebut Code of Nuremberg ya. Ini sudah sejak lama. Kemudian deklarasi Helsinki, ada beberapa tahun di situ yang tertulis ya. Kemudian dari lain lagi di Jenewa ya. Lanjut kemudian yang dari Council International Organization of Medical Science ya. Ada beberapa tahun, dan yang terakhir mengacu ke SIOM ya. SIOM yang sudah diakomodir oleh WHO tahun 2016. Di situ ditekankan adanya 3 prinsip universal yang kemudian dijabarkan menjadi 7 standar dan dijabarkan lebih lanjut menjadi 25 pedoman ya. Nah, monggo kita lanjut, apa itu yang termasuk di dalam 3 prinsip universal ini ya. Yaitu yang pertama, respect for person, artinya menghargai seseorang yang akan dijadikan subjek penelitian. Yang kedua, jangan dilupakan bahwa setiap apa yang akan diteliti itu harus menghasilkan sesuatu manfaat, beneficent. Sering beneficent ini dikombinasi, digandengkan dengan maleficence. Maleficent itu artinya tidak merugikan. Ya. Kemudian yang terakhir, prinsip ketiga yang terakhir adalah justice, keadilan. Monggo slide. Dari 3 prinsip universal ini kemudian dielaborasi menjadi 7 standar mengacu ke 3 prinsip itu tadi, di mana dalam merekrut seseorang menjadi subjek penelitian ini, maka yang bersangkutan, subjek ini harus diberi kebebasan, otonomi untuk menentukan dirinya sendiri, ya, apakah bersedia ikut atau tidak. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa semua data yang menyangkut identitas dari subjek penelitian, termasuk hasil dari penelitian yang sedang dikerjakan, itu bersifat konfidensial, rahasia. Tidak boleh semua orang tahu. Ya. Kemudian yang berikutnya bahwa calon subjek penelitian ini harus mendapatkan informasi yang jujur dari tim peneliti. Ya. Tidak boleh ada yang disembunyikan, termasuk apa manfaat dan apa kemungkinan risiko yang mungkin timbul berkenaan dengan keikutsertaannya dalam penelitian. Kemudian yang berikutnya adalah manfaat tidak hanya diarahkan atau ditujukan di bidang keilmuan, ya, tetapi tentunya dapat juga manfaat di aspek pelayanan, ya, atau sosial. Dan juga yang penting adalah bahwa manfaat untuk subjek penelitian itu sendiri tidak boleh dilupakan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak merugikan
dan juga perlu mempertimbangkan kemungkinan aspek untung ruginya. Diusahakan bahwa manfaat keuntungan ini jauh lebih besar dari risikonya. Makin proporsi makin besar keuntungan daripada risiko, maka akan lebih baik. Oh, ternyata di sini. Bisa di sini, bisa di Untuk sana. Oh, ternyata di sini dia. Oh, bisa di sini, bisa di sana, tergantung loh. Tidak kami uraikan di sini karena akan memakan waktu yang lebih banyak. Tetapi yang jelas bahwa peneliti, ya, yang menggunakan subjek manusia itu harus seseorang yang punya pengalaman, ya, dan berkualifikasi di bidang yang diteliti. Tidak boleh sembarangan, ya. Jadi yang bersangkutan memang harus berkualifikasi dan punya pengalaman. Yang kedua, bahwa yang penelitian ini harus menganut atau memuat satu metode yang tentunya metode ini sudah diuji. Ya, biasanya komite etik ini mensyaratkan bahwa proposal penelitian itu sudah diuji oleh panitia akademik begitu. Nah, umumnya kalau berkenaan dengan pendidikan strata itu mudah. Artinya bahwa proposal itu sudah lulus dari ujian proposal. Ya. Namun bagi penelitian-penelitian yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan strata, maka faktor metode ini harus benar-benar sudah bisa dinyatakan baik. Berikutnya, yang ketiga, ini semua peneliti yang dianu itu mempunyai desain penelitian, ya, yang bisa dilihat cocok tidaknya dengan tujuan penelitian yang bersangkutan. Ya. Kemudian bahwa penelitian ini tidak boleh dimulai sebelum kelaikan etik itu terbit. Ya. Bahkan tidak boleh juga bahwa kelaikan etik itu berlakukan surut. Ya, penelitian sudah jadi atau setengah jadi, setengah jalan, lalu dimintakan. Itu tidak boleh. Ya. Itu yang harus disadari supaya tidak menimbulkan hambatan psikologis, ya, antara pelaku dan orang-orang yang memang ditugasi di bidang etik begitu. Ya. Kemudian apa yang diperoleh dari pengamatan selama penelitian itu sifatnya harus sesuai dengan apa yang diperoleh. Tidak boleh ditutupi, tidak boleh dimanipulasi. Jadi artinya semua itu harus dalam kondisi apa adanya. Ya, lanjut. Nah, ini yang juga perlu dianu bahwa setelah hasil penelitian itu diperoleh apa adanya, maka ada kewajiban untuk bisa meneruskan untuk aspek manfaat itu tadi. Kalau tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan, lalu hasil penelitian itu tidak usah dipublikasi, begitu ya. Itu tidak boleh, ya. Apapun yang ada itu tetap merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ya. Pengalaman saya adalah bahwa meskipun tidak sesuai dengan itu peneliti-peneliti dari luar negeri tidak sesuai dengan harapan tetap dipublikasi. Dan ada beberapa seperti itu. Oke, lanjut. Nah, karena ini berkenaan dengan manusia, subjek manusia, maka apa-apa yang merupakan persyaratan penelitian dengan menggunakan subjek manusia ini
perlu diekspresikan, dinyatakan dalam bentuk yang namanya information for consent. Dan ini harus tertulis, ya, tidak boleh tidak tertulis. Ya, ini sudah syarat mutlak di bidang etik bahwa semua yang akan diinformasikan kepada calon subjek ini harus tertulis. Apa saja yang akan dilakukan, risiko apa saja yang mungkin dialami calon subjek, manfaat apa, berapa banyak pasien atau calon subjek yang akan direkrut, mengapa menggunakan subjek manusia, semua hal seperti itu harus bisa diinformasikan ke calon subjek. Dan yang lebih penting bahwa calon subjek itu betul-betul mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri ikut. Tidak boleh diiming-imingi. Nanti kalau ikut Pak Anda mendapat imbalan sekian. Nah, itu relatif ya. Tapi yang penting memang ada kewajiban yang atau melekat pada saat menjadi subjek penelitian ini. Lanjut. Ya. Ya, ini beberapa istilahnya catatan atau pointer-pointer tentang isi dari information for consent. Ya. Jadi penjelasan untuk mendapatkan persetujuan dari calon subjek. Oke, lanjut. Nah, jangan lupa bahwa di akhir dari lembar information for consent itu harus ada kotanya, tempat dan tanggal ya. Karena saya pernah menjumpai ada yang terlupa, ya tidak ada tempatnya, tidak ada tanggalnya, itu tidak boleh. Kemudian ada satu pernyataan siapa yang memberi penjelasan, lalu siapa yang diberi penjelasan itu harus tertulis, kemudian ditambah dengan saksi. Saksi ini dalam hubungan dengan pihak calon subjek itu apa? Itu harus disebutkan dan ditulis. Oke, berikutnya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari peneliti itu, dan subjek berhak untuk mendapatkan satu lembar kopi penjelasan itu untuk bisa dipegang. Ya, itu hak dari calon subjek penelitian yang menyatakan ikut begitu ya. Maka informed consent ini berisi suatu informasi bahwa identitas yang diberi penjelasan atau calon subjek ini tertulis ya. Kemudian tanda petik dinyatakan atau menyatakan bahwa yang memberi penjelasan itu benar-benar sudah mengetahui isi dari lembar information for consent itu, lalu juga sudah ada pernyataan bahwa diberi kesempatan untuk bertanya, ya, dan itu harus tertulis. Lalu juga tertulis sudah mendapatkan jawaban dari tim peneliti yang dimengerti oleh pihak subjek penelitian, ya, itu harus tertulis. Maka information consent itu akhirnya di bagian akhir, monggo slide selanjutnya tertulis di situ. Ini sudah saya sebut tadi, ya. Lanjut. Nah, di sini ada kotanya, ada tanggalnya, kemudian siapa yang memberi pernyataan setuju itu, subjek atau walinya, dan siapa saksinya. Saksi diharapkan kalau sedapat mungkin 2 dalam hal lembar persetujuan ini, yaitu 1 dari pihak yang memberi penjelasan, yang 1 dari pihak yang diberi penjelasan. Itu yang harapannya seperti itu. Ya, monggo lanjutkan, mungkin ini yang terakhir dari slide saya, karena toh waktunya juga menurut saya sudah mendekati akhir. Terima kasih atas perhatian semuanya. Insya Allah bermanfaat untuk mereka yang sudah
menyiapkan proposal penelitian. Saya yakin tidak memberatkan karena yang semuanya yang sudah hadir di sini sudah melalui pendidikan S1, mungkin juga ada sudah S2, S3, yang semuanya pada waktu melakukan penelitian itu sudah melewati uji kelaikan etik. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Profesor Dr. Edi Baguswasito atas materi yang telah diberikan mengenai etik terutama di bidang penelitian. Selanjutnya, sebelum kami menginjak ke acara berikutnya, yakni sesi 1, maka akan kami ingatkan kembali mengenai tata tertib dari kegiatan pagi ini. Jadi untuk kelancaran mengikuti webinar ini, dihimbau agar peserta menggunakan perangkat yang terkoneksi internet dengan baik. Kemudian meeting ID hanya berlaku untuk satu peserta, sehingga mohon tidak meneruskan kepada orang lain. Peserta dapat menyampaikan pertanyaan, pendapat, dan gagasan dengan santun melalui kolom Q&A dengan format nama pemateri yang dituju _pertanyaan. Nantinya akan ada e-sertifikat yang akan diberikan kepada peserta melalui email yang terdaftar pada saat registrasi setelah mengisi link absen dan feedback yang akan diberikan pada saat akhir acara melalui kolom chat. Baik, demikian adalah tata tertib yang bisa kami sampaikan.